siang. Perkenalkan, nama saya adalah G. Karisma. Saya adalah mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya mengajar di SDS Kristen Tabga Sejahtera, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nomor UKG saya adalah 2016 9846 8877. Nomor induk mahasiswa saya adalah 1406 022 124. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran uji kinerja pada hari Selasa 13 Desember 2022 pukul 8 sampai pukul 10:10 di kelas ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Altito berikan dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih terus pada hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami dapat pergi ke sekolah tanpa ada yang kurang satupun. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, berkati supaya berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Yang dalam Tuhan ada, amin. Attention! Ready! Attention! Ready! Say greeting to teacher. Good morning, teacher. Morning everyone. Luar biasa sehat? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita bernyanyi lagu wajib dulu ya, seperti biasa. Lagu wajib Garuda Pancasila. Semuanya bernyanyi dengan Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk PPK. Religius. Buat semangat ya, semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar matematika tentang Bangun bangun datang, bangun beruang ya, tentang bangun beruang. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita harus tahu dulu tujuan kita belajar hari ini apa. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. 2, 3 ya. Dengan menyimak PowerPoint, peserta didik dapat membandingkan sifat-sifat semangat, tabung, limas, dan terucut dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat risma, tabung, limas, dan terucut dengan benar. Selanjutnya, yang ketiga, dengan menggunakan media pengetahuan, peserta didik dapat menganalisis benda-benda berbentuk prisma, tabung, limas, dan terucut dengan tepat. Yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik dapat mengetahui sifat dan jari-jari prisma, tabung, limas, dan terucut dengan tepat. Iya. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Ya, bangun ruang itu banyak sekali jenisnya.
Banyak sekali jenisnya dan hari ini kita akan belajar mengenai 4 jenis bangun ruang. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ini. Perhatikan. Ingatkah kamu nama bangun ruang berikut ini? Masih ingat gak ini bangun ruang apa? Kubus. Kubus. Yang hijau? Balok. Balok. Ya, ini bangun ruang yang sering sekali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita lihat pertanyaannya di bawah. Berapakah jumlah sisi dan rusuknya? Masih ingat sisi dan rusuk itu apa? Masih ya? Oke, sekarang kita ke kubus dulu. Yang orange. Berapa sisi kubus? 6. Berapa rusuknya? 12. Oke. Balok berapa sisinya? 6 juga. Rusuknya? 12. Oke. Kubus dan balok itu termasuk ke dalam bangun ruang. Sisinya 6 dan rusuknya juga 12. Lalu apa yang membedakan antara kubus dan balok? Perbedaan kubus dan balok itu di mana? Siapa yang bisa tahu perbedaannya di mana? Panjang dan Coba angkat tangan. sisi kubus itu ukurannya sama panjangnya, tapi kalau balok itu ukuran sisinya beda panjang. Oke, kalau sisi kubus itu panjangnya sama, tapi kalau balok itu berbeda. Ada alasan yang lain? Ada penjelasan yang lain? Oke, kita perhatikan sisinya. Kalau kubus itu sisinya berbentuk persegi. Semua sisinya sama panjang. Sementara balok sisinya berbentuk apa ini? Persegi panjang. Oh, berbentuk kubus. Persegi panjang. Nah, itu adalah kubus dan balok. Tapi yang hari ini kita mau pelajari adalah 4 jenis bangun ruang lain selain itu. Perhatikan gambar ini. Di sini ada 4 gambar. Sekarang kita mau lihat dulu nama-namanya. Apa nama benda berikut ini? Ini gambar apa? Tenda. Jos. Ini gambar apa? Tenda. Biasa dipakai untuk apa? Untuk berkemah, camping ya. Kalau ini apa? Kalet. Ini piramida. Di mana letak piramida? Di Mesir. Kalau ini apa? Topi ulang tahun. Topi ulang tahun. Nah, sekarang dari 4 jenis ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, apakah benda-benda tersebut termasuk ke dalam bangun ruang? Iya. Lalu bagaimana ciri-ciri dari benda tersebut? Nah, yang akan kamu diskusikan itu adalah mengenai jenis bangun ruang yang tadi. Ya, kemudian bagaimana nanti sifat-sifat bangun ruangnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menyelesaikan ini dalam kelompok. Ya, kelompok 1 dibuat dalam berhadapan ya, 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, sekarang semuanya atur posisinya duduknya supaya berhadapan. Ya, 1, 2, 3. Ya, kita nanti teacher akan membagikan kamu ya, membagikan lembar kerja. Nah, di lembar kerja itu nanti kalian akan berdiskusi dan juga kalian akan menggunakan media AR di link yang sudah ibu bagikan. Nah, sekarang terima dulu lembar kerjanya setiap kelompok. Oke, kemudian coba buka lembaran pertama yang belakang, di belakang judul. Ayo semua lihat. Nah, di situ ada beberapa benda. Ya, perhatikan langkah-langkahnya. Kamu diminta untuk melingkari benda yang termasuk ke dalam bentuk. Nah, yang ini adalah bentuk prisma. Kalian tabung, kalian apa? Limas. Nah, dari semua benda itu mana sih yang termasuk ke dalam bentuk yang diminta kalian lingkari? Setelah itu, buka link media AR. Nanti ada link yang sudah dibagikan. Kamu cari di situ mana yang merupakan bangun ruang. Ya, kalian jelaskan nanti mana di situ yang merupakan bangun ruang. Lalu selanjutnya kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang di bawahnya.
Oke, paham yang harus dikerjakan? Paham. Oke, silakan kerjakan. Diskusikan ya. Oke. Sekalian kita mencari 5. Siapa yang mana 5? 5. Oke. memiliki atap dan alasnya memiliki suaka. Alasan sama panjang. Bu, ini yang ditanya itu pertanyaannya itu dari ini atau dari sini? Ini kumpul. Apa lagi ya perbedaannya? Aduh, susah. Iya, limas memiliki alas dan tinggi puncak, tetapi prisma memiliki alas dan penutup. Ya. Ayo, bagaimana? Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, 10 menit lagi. Ayo. Terlebih dahulu mempresentasikan hasilnya. Kelompok? Tabung, limas atau prisma ini? Tabung. Oke, ya. Ya, kelompok prisma dalam. Ayo, prisma silakan. Ya. Greeting dulu ya. Oke, silakan prisma. Jangan ditutupi layar gambarnya. Oke, ya. Shalom teman-teman. Shalom. Akan menjelaskan. Kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang bangun ruang prisma. Nama kelompok kami adalah kelompok prisma yang dianggotakan saya, Alvito sebagai ketua, kedua Petrus, ketiga Kaleb. Kami di sini yang termasuk bangun ruang prisma adalah C, E, dan I. Oke, sekarang mau bertanya dulu. Coba kelompok limas, yang mana katanya yang prisma? Apa yang mana? C, terus E, lalu I. Kelompok tabung. Kelompok prisma mengatakan di gambar itu yang merupakan prisma adalah C, E, dan I. Apakah kalian setuju? Apakah kalian setuju? Iya? Oke, silakan selanjutnya. Mengapa benda-benda tersebut termasuk bangun ruang? Karena bangun-bangun tersebut memiliki volume dan sisi dan sudut yang sama, dan alas dan atapnya memiliki panjang yang sama juga. Dari prisma berikut ini. Bagian yang Coba gambarkan. Oke, perhatikan jaring-jaringnya setelah dibuka bagaimana bentuknya. Nah, ini adalah bentuk prisma. Setelah prisma tersebut dibuka, ini adalah jaring-jaringnya. Coba
Kelompok lain perhatikan. Kamu bayangkan nih, kira-kira kalau misalnya dibuka, apakah betul jaring-jaring seperti yang digambarkan kelompok prisma ini? Benar? Benar? Oke. Selanjutnya antara prisma dan limas. Persamaannya adalah sama-sama memiliki alas. Perbedaannya adalah prisma memiliki alas dan penutup yang sama panjang, sedangkan limas hanya memiliki alas dan Shalom. Kami dari kelompok limas dan kami akan Limas pada gambar tersebut ada di huruf B, F, dan K. B, F, Dan K. dan K. Coba prisma dan tabung. B, F, dan K adalah limas. Apakah kalian setuju? Benar tidak itu yang kira-kira adalah limas? Benar. Oke, silakan selanjutnya. Karena memiliki volume. Benar, karena memiliki volume. Volume itu apa? Ada yang tahu volume itu apa? Apa itu volume? Isi. Ya, isi. Ayo selanjutnya silakan. Mas. Oke, thank you. Coba perhatikan nak. Ini adalah jaring-jaring limas. Kalau dibuka tuh seperti itu, pada awalnya bentuknya limas. Apakah kira-kira akan membentuk jaring-jaring seperti yang digambarkan oleh temanmu? Kelompok tabung? Kira-kira benar nggak seperti itu kira jaring-jaringnya? Iya. Oke, selanjutnya persamaan dan Jelaskan sifat-sifat bangun beruang tersebut. Memiliki garis lengkung, tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. Oke, coba dengar sifat-sifat tabung ya, diperhatikan. Memiliki apa tadi? Memiliki garis lengkung, Garis lengkung, tutup dan tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. Oke, jadi perhatikan ya. Tabung itu alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Dan sisinya berbentuk sisi lengkung, tidak lurus atau tidak tegak seperti pada prisma ataupun limas. Oke, selanjutnya bagaimana dengan jaring-jaringnya? Siapa yang akan menjelaskan jaring-jaringnya? Oke, silakan. Jika dibuka gitu ya. Jika dibuka, maka jaring-jaring tabung Akan berbentuk seperti ini. akan berbentuk seperti ini. Coba diperhatikan jaring-jaringnya. Kira-kira bisa nggak model yang lain? Bisa. Kira-kira di mana bisa lingkarannya selain di pinggir? Di samping Di mana? Di atas. Di Samping bulat yang di atas. atas ini. Iya. Dua-duanya. Iya. Kelompok Dimas di mana? Selain di sini bisa nggak? Bisa nggak? Selain posisinya di pinggir, bisa nggak? Bisa. Di mana lingkarannya? Iya, di tengah bisa ya. Jadi tidak harus di pinggir. Itu adalah jaring-jaring tabung. membicarakan tentang persamaan dan perbedaan antara tabung dan kerucut. Persamanya adalah alas kerucut itu berbentuk lingkaran dan alasnya tabung itu sama-sama juga berbentuk lingkaran. Sedangkan perbedaannya itu adalah alas dari sebuah tabung dan tutup tabung itu berbentuk lingkaran, sedangkan alas dari tabung dari itu berbentuk lingkaran, sedangkan kerucut memiliki titik buncah. Oke, tabung itu alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, sedangkan kerucut memiliki alas saja, hampir sama kayak limas. Ya, tapi bedanya kalau kerucut alasnya itu berbentuk lingkaran dan ada titik puncak. Oke, terima kasih. Silakan. Sudah mempresentasikan bagaimana itu sifat dan juga bagaimana jaring-jaring daripada prisma, apalagi limas dan tabung. Nah, sekarang teacher
teacher akan memberikan bahan, perhatikan video sebagai penguatan kamu untuk memahami bagaimana sebenarnya prisma, limas, dan tabung itu. Ya, silakan diperhatikan videonya. Adalah tenda segitiga, kaleng susu, atap rumah, topi petani, bulan, dan beberapa benda lainnya. Contoh benda di sekitarmu ada yang berbentuk prisma. Untuk tenda pramuka bermacam-macam. Nah, Tenda pada gambar 3. di sini dikatakan tenda pada pramuka itu berbentuk apa? Prisma, prisma segitiga. Kenapa dikatakan prisma segitiga? Dan atasnya. Karena Karena memiliki atap atap dan alasnya sama panjang. sama panjang. Selain itu berbentuk segitiga. Perhatikan ini. Ini dibentuk dianggap sebagai alas dan tutup. Di belakangnya juga akan berbentuk segitiga. Jadi ingat, prisma itu namanya sesuai dengan alas dan tutupnya. Kalau alas dan tutupnya adalah segitiga, berarti prisma segitiga. Kalau alas dan tutupnya adalah prisma segi empat, berarti disebut prisma segi empat. Kalau alas dan tutupnya prisma segi lima, berarti disebut prisma apa? Segi lima. Oke, itu adalah prisma. Titik 1 tersebut adalah tenda segi atas. Nah, Topik tersebut berbentuk prisma segi 6. ini segi Ya, enam. ini segi 6-nya. Sisi 1, Karena ada 2, enam sisinya. 3, Alas dan tutup. 4, 5, 6. Kamu mempunyai 6 sisi dan 6 titik. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Ini kita sudah menyimak, kalian sudah berdiskusi mengenai prisma, limas, dan juga tabung. Kemudian kamu juga sudah menyimak video mengenai berbagai macam bentuk prisma, limas, dan juga tabung. Sekarang kita akan mengerjakan kuis ya. Siapkan perangkatnya masing-masing, kita akan mengerjakan kuisisnya. 1, silakan. Kelompok tabung, kelompok limas dan kelompok 2 siap mengejar. Saya mulai naik kelompok tabung, kelompok limas dan kelompok 2 siap mengejar. Sudah selesai mengerjakan kuis kelompoknya. Bagi yang belum beruntung tetap berusaha, kamu masih bisa belajar supaya nanti kamu bisa lebih memahami mengenai bangun ruang. Nah, sekarang sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, kita ice breathing dulu biar agak longgar tangan dan pikirannya. Ya, coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Semuanya berdiri. Oke, coba. Kalau Ica bilang tepuk pagi, berapa kali tepuk tangannya? Pagi? 1. Siang? 2. Malam? Tidak ada. Oke, yuk. Tepuk pagi. 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 Siang. 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 Pagi. Siang. Malam. Oke, sekali lagi. Biar lebih konsentrasi. Siang. Siang. Pagi. 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 Malam. Sekali lagi ya. Tepuk siang. 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 Pagi. 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 Siang. Siang. Malam. Oke, good job. Silakan duduk. Terima kasih. Iya, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Kerjakan ini masing-masing ya. Kalian kerjakan masing-masing. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai prisma dan limas, juga kerucut dan tabung. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan
pembelajaran kita hari ini? Satu persatu. Oke, Alvito. Risma memiliki atap dan alas yang sama panjang. Jika atapnya berbentuk segitiga, alasnya juga berbentuk segitiga. Iya, Prisma memiliki alas dan tutup atau atap yang sama. Kalau alasnya segitiga, maka tutupnya adalah juga segitiga. Bagaimana dengan yang lain, Dimas? Limas memiliki alas dan satu buah Limas memiliki alas dan juga satu buah titik puncak. Selanjutnya tabung, bagaimana? Tabung memiliki alas dan atap yang sama, yaitu lingkaran, dan memiliki satu buah tutup. Oke, alas dan tutup tabung itu berbentuk lingkaran. Iya, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu tentang bangun ruang. Ya, dari sisinya, dari segitiga, empat sisi, ada empat sisinya. Ruang yang tak boleh. Gimana hari ini belajarnya? Senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Ya, kita belajar hal baru lagi. Oke, pembelajaran kita sudah selesai di sini. Semuanya simpan bukunya. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Tuhan kami dapat belajar pada hari ini. Berarti semoga selanjutnya kami dapat mengerti pelajaran yang disampaikan hari ini dan sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan menjadikan aku banyak. Amin. Ayo. Ready? Stand up. Attention. Ready. Attention. Ready.